Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom para pendengar, shalom, haleluya. Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Haleluya. Saudaraku, ini luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya setuju, katakan amin. Haleluya. Saudara, Injil Matius menuliskan kitab ini, saudaraku, ini kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan, dikatakan bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Apa itu bulu? Mungkin kita sering dengar nama ini, dan ini gak asing, saudaraku. Bulu itu tanaman atau tumbuhan yang pernah kita dengar atau kita kenal, yaitu namanya bambu, saudaraku. Nah, saudaraku, dikasih Tuhan, bulu atau bambu itu merupakan jenis tumbuhan yang unik, saudaraku. Dan biasanya banyak tumbuhan ini tumbuh di pinggir sungai atau kali. Nah, saudaraku, bulu atau bambu ketika ada angin kencang bertiup, batang bambu itu, saudaraku, dia akan membengkok ke kanan atau ke kiri. Bahkan semakin kuat angin kencang, semakin dia membengkok, tetapi tidak patah. Nah, tapi perhatikan, saudaraku, kalau bulu bambu itu atau bambu itu patah, saudaraku, dia tidak akan putus, saudaraku. Ini unik dari tanaman ini, saudaraku. Hebat sekali, saudaraku, kalau kita melihat ilustrasi dari tanaman ini, bagaimana Yesaya dan Injil Matius menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Saudaraku, dikasih Tuhan, mungkin pada hari ini engkau mengalami persoalan yang berat. Engkau berteriak, Tuhan, kapan badai ini berlalu? Tuhan, betapa berat hidup yang aku jalani. Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi tekanan. Engkau berkata, Tuhan, tolong aku yang sedang sekarat. Perhatikan, saudaraku, dikasih Tuhan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Haleluya. Saudaraku, kitalah, saya dan saudara, yang dimaksud dari kitab Injil Matius ini. Saudaraku, Yesus tidak akan membiarkan kita terputus dari kasih Allah. Injil Matius mengatakan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Haleluya, luar biasa. Saudaraku, Yesus melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Dikatakan sampai Yesus menjadikan hukum itu menang. Hukum yang mana, saudaraku? Dahsyat. Kasih. Saudaraku, kasih itu menjadi menang melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku, dengar, akibat dosa manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Mereka dipisahkan dan tidaklah banyak yang binasa akibat dosa. Saudaraku, suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita, bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Haleluya. Saudaraku, perhatikan, siapakah bulu yang terkulai itu, saudaraku? Perhatikan, siapakah bulu yang terkulai? Yang pertama, saudaraku, saya dan saudara, kita semua yang mendengar hari ini, bulu yang terkulai, mereka yang tidak berdaya. Saudaraku, adakah pada hari ini kau merasa tidak berdaya? Engkau berkata, Tuhan, kami tidak berdaya. Tuhan, kami jauh dari Tuhan, kami hidup di dalam dosa. Yang kedua, saudaraku, siapakah bulu yang terkulai? Perhatikan, mereka yang mengalami sakit penyakit, sakit yang tidak kunjung sembuh,
Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya penyakit kita telah disembuhkan. Bilurnya membuktikan kasih Allah. Melalui Yesus sudah menang di atas segala sakit penyakit. Haleluya. Yang ketiga, siapakah bunuh yang terkulai? Saudaraku, mereka yang hidupnya mengalami keterikatan kuasa kegelapan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 15. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kita lihat saudaraku ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudaraku dikasihi Tuhan, haleluya, sampai Yesus menjadikan hukum itu menang. Saudaraku, engkau yang terkulai, saya dan saudara, kita semua yang tidak berdaya. Suatu kabar yang luar biasa yang kita dengar hari ini. Saudaraku, Yesus sudah menjadikan hukum itu menang. Menang untuk saya dan saudara. Saudaraku, kasih Allah memulihkan setiap kita. Kasih Allah menyelamatkan saya dan saudara. Kasih Allah menyembuhkan kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Lihat apa dikatakan oleh Injil Matius. Semua bangsa berharap kepadanya. Semua bangsa berharap kepada Yesus. Dan yakinkan pada hari ini, saya dan saudara harus berharap kepada Yesus. Yang pertama, saudaraku, percayalah kepada Yesus. Yang kedua, berharaplah kepada Yesus. Jangan pernah berhenti berharap. Saudaraku, harapan kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Janjinya ya dan amin, saudaraku. Yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan. Artinya saudaraku, jadilah pelaku-pelaku firman. Dengar, orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang memiliki pengharapan yang besar kepada Yesus. Dengar saudaraku, sebaliknya orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak menjadi pelaku firman, mereka tidak memiliki pengharapan. Sebaliknya saudaraku, mereka yang hanya berharap kepada kekuatannya, mereka hanya berharap kepada hartanya, mereka hanya berharap kepada dunia, dan semua itu akan dibinasakan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kitab Yesaya berkata, bangkitlah engkau yang mendengar hari ini, sebab terang telah terbit atasmu. Saudaraku, hidup kita yang tidak ada harapan, seperti cahaya yang redup, seperti gambar yang suram. Oleh karena Kristus, saudaraku, terang itu membuat setiap saya dan saudara memiliki gairah hidup, semangat hidup, sebab Kristus memberikan kita pengharapan. Kristus menyinari setiap kehidupan saya dan saudara. Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara dari dosa, dari maut akibat dosa. Sumbu yang budak tidak akan dipadamkan. Haleluya. Pada hari ini buka hati. Saya percaya engkau tidak berdaya. Engkau yang tidak berdaya pada hari ini. Engkau berkata, aku kuat karena Kristus. Engkau yang sakit pada hari ini, engkau berkata, aku sembuh karena Kristus. Engkau yang miskin berkata pada hari ini, aku kaya di dalam Kristus. Engkau yang tidak memiliki pengharapan pada hari ini, engkau berkata pada hari ini, di dalam Yesus ada pengharapan. Engkau yang terikat dosa pada hari ini berkata, aku dibebaskan karena Kristus. Mari buka hatimu dan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Jadilah Raja dan berkuasalah di dalam hidup kami. Kami yang tidak berdaya pada hari ini, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong kami. Kami percaya biarlah kuasa dan mujizat-Mu terjadi. Keselamatan terjadi.
pemulihan terjadi, pembebasan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Anda sudah mendengarkan siaran Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, GBI Samarinda Rayon 8. Informasi ibadah raya GBI Samarinda Rayon 8 dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Hotel Haris, lantai 3, Jalan Sungai Kunjang, samping Jembatan Mahakam. Untuk wilayah Balikpapan, Anda juga dilayani oleh Pastor Apius Rupang. Ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu dalam HM Ministry Balikpapan. Jam 7 malam bertempat Menara Bahtera Hotel, lantai 1 Commercial Room, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2 Balikpapan. Bagi Anda yang ingin didoakan atau sharing tentang pergumulan Anda, dapat menghubungi kami di 0812 62 15 55 18 atau WhatsApp kami di 0812 62 15 55 18. Tuhan Yesus memberkati. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda Rayon 8.